Baik, Pak Budi Santosa, ya, raise hand, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya tadi. Ya, Fadal, gimana Pak? Eh, untuk irama membaca Al-Quran itu, Mhm. apakah perlu latihan khusus atau kalau sudah tajwidnya benar bisa eh, punya irama tersendiri itu? Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa zayyinul Quran bi aswatikum." Ya, perindahlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah, di sini ada bacaan-bacaan yang dengan nada-nada yang indah ya, naik turun, naik turun, naik turun. eh untuk terkhusus mempelajari dari nadanya sendiri atau nada cara membaca Al-Quran, irama-irama membaca Al-Quran, ini para ulama khilaf dalam mempelajari hal tersebut. Ada yang mengatakan hal tersebut tidak diperbolehkan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak perlu. Tapi memang lebih ke tidak perlu. Nah, kenapa? Kalau saya lebih mengambil ke yang tidak perlu. Karena apa? Karena itu akan menyembuhkan kita gitu. Kita akan langsung sibuk ke gimana nadanya ketimbang gimana bacanya. Karena apa? Benar dulu baru indah, ya. Kalau sudah benar otomatis indah. Ini setiap memang tidak semua orang mungkin bisa membaca Al-Qur'an dengan merdu, tapi semua orang harus bisa dan pasti bisa ketika belajar membaca Al-Qur'an dengan benar. Dan itu yang dituntut. Ya, itu yang menjadi kewajiban. Waratilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil atau dengan tajwidnya, dengan hukumnya, dengan hak dan mustahabnya. Itu sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Adapun nada-nada itu sebetulnya biasanya kita akan terinfluence atau kita akan terpengaruh dari siapa guru kita atau siapa qori yang kita dengar. Nah, nah terkait hal ini pun kita memang kalau dalam pembelajaran saya sarankan mungkin untuk bapak-bapak mendengarkan yang tartil atau yang bacaannya juga datar ya, gitu seperti Syekh Minsyawi atau Husori ya, gitu. Itu ada di YouTube dan atau bacaan-bacaan dari masyayikh yang memang dalam konteks mengajarkan tajwid. Ya saya nanti kita dengerin tuh bisa detail tuh tajwidnya. Oh ya baca dengungnya segini, ini segini. Adapun kayak misalnya kita baca dengar bacaan syari atau dengar kori-kori yang lain yang nadanya naik turun ya luar biasa, itu pun boleh gitu. Tidak masalah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Tapi untuk pembelajaran biasanya nanti pengetahuan kita terhadap nada atau bahkan konsentrasi kita terhadap nada membuyarkan konsentrasi kita terhadap hukum kalau dalam proses pembelajaran. Tapi ya nantinya akan terpengaruh sendiri gitu. Insya Allah kalau bacaan kita sudah benar, karena benar itu prioritas, nah setelah benar maka indah gitu. Dan itu tidak perlu kita harus mempelajari tahu tipe iramanya apa, iramanya irama yang seperti apa, nadanya nada yang gimana. Nggak perlu, itu nanti refleks sendiri gitu. Itu bisa atau cukup dengan mendengarkan para qurra bagaimana, dan jangan sampai kita juga mengada-ngada iramanya. Ada yang baca Al-Quran dengan lagam Jawa misalnya, itu tentu hal yang mengada-ngada, itu lebih lebih apa ya, lebih fatal lagi. Makanya kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang demikian, tapi kita sibukkan diri dulu dengan gimana bacaan kita benar gitu. Bahkan bacaan kita benar ini itu nggak cukup dengan kita hafal dari setiap poin-poin tajwid dan dengan istilah-istilah para ulama. Makanya saya di sini juga berusaha sebisa mungkin membuat simpel apa yang jadi istilah para ulama. Itu makanya saya tidak tidak mengangkat banyak istilah-istilah para ulama di sini yang istilah bahasa Arabnya, tapi lebih ke gimana penerapannya gitu. Bahkan sebetulnya memang tahsin kebanyakan tidak perlu ditekankan materi karena biasa materi sudah pada tahu, langsung ke praktik baca. Tapi ini saya ingin sedikit review materi yang kira-kira kita akan tekankan di dalam tahsin ini. Nah, gitu. Jadi agar tahu prioritasnya, benar dulu baru indah. Gitu. Dan jangan sibukkan diri pada sesuatu yang bukan prioritas. Wallahu taala. Semoga bermanfaat. Bisa kalau Pak. Wa iyyakum wa iyyakum.